guns pointed at it. I'll cut you in your sleep home. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Sons of Anarchy. Dan sekarang kita masuk ke season 7 episode yang ke-7 sampai ke-9. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, Jax memberikan rompi SOA kepada Juice lalu menyuruhnya pergi. Belum jelas apa rencana Jax terhadap Juice yang disebutnya telah berkhianat. Di tempat itu pula ayah Jax, John Taylor, pernah menulis namanya pada tahun 1993. Gemma makin khawatir kejahatannya terbongkar setelah tahu Juice ditangkap oleh Jax. Do you think he told him about us? I don't know. Ternyata Juice menembak beberapa polisi yang sedang nongkrong. Akibatnya, polisi-polisi itu langsung melakukan pengejaran. Sheriff wanita yang bernama Eagle memberitahu Answer siapa saja yang dia lihat saat penyerangan. Answer mengatakan ini kepada Jax karena dia akan memastikan Sam Crow tidak diseret dalam kasus ini. Asalkan Jax tidak mengincarnya lagi karena ternyata Eagle teman sekelas Jax waktu SMA. You went to high school with you, son. Saat polisi mengepungnya, Juice menyerahkan dirinya untuk ditangkap. On your head. Now. Ternyata Jax sengaja mengumpankan Juice kepada polisi agar dia dijebloskan ke dalam penjara. CHP's got Juice. This is all he wants. Tujuannya, Tully akan mengarahkan Juice dalam misinya membunuh Lynn. Sebetulnya, Juice bisa saja kabur, tapi dia laksanakan perintah Jax sebagai bentuk permintaan maafnya. Agenda selanjutnya yang harus mereka ungkap adalah sosok yang membocorkan lokasi senjata itu kepada Lynn. Jax minta maaf sekaligus berterima kasih kepada anggotanya yang harus terjebak dalam masalah lebih besar demi balas dendam pribadinya. This vengeance was personal. I don't think I'm gonna be able to repay that debt. Setelah apa yang terjadi dengan gadis-gadisnya dan masalah gangster ini, Nero memutuskan untuk menerima ladang dan pabrik milik pamannya di Norco yang dijual $150.000. Karena itu, dia akan menjual Diosa kepada Jax, membawa anaknya, Gemma, dan cucunya untuk tinggal di sana. Tidak bisa memberikan janji, Gemma akan mempertimbangkannya lebih dulu. Take into consideration all the bad shit that's happening here. I'll think about it. Jax dan tim kembali menemui istri si pastor untuk memberitahu bahwa suaminya telah dibunuh oleh Max. Dan mayatnya dikubur di salah satu properti miliknya. Jax butuh bantuannya agar bisa menjebloskan Mark ke dalam penjara. Dengan cara dia membuat surat pernyataan yang menyebutkan Mark telah mengancam dia dan suaminya untuk kesepakatan perumahan itu. Just having proof that there's a body on that's a threat with teeth. Muncul masalah baru. Seorang mucikari bernama Green memiliki foto adegan in the Hoy suaminya dengan para gadis. Jax berjanji akan mengurusnya asalkan dia juga membantu menghancurkan Max. Jax akan membawanya ke pondok agar Gemma bisa membantunya menangani masalah kecanduannya. Setelah mendapatkan tanda tangannya, Happy dan Red Boy ditugaskan untuk membawa Gemma ke pondok. What's important is that you do. Alright, call Gemma. Tell her I need her at the cabin. Red Boy dan Happy mengaku takut kepada Gemma yang membuat Jax bisa tersenyum. Jika Gemma menolak, katakan kepadanya ini masalah ibu dan anak. Nero lalu mengantar Jax untuk menemukan mucikari itu. Saat menemukannya, Green berhasil kabur dan menabrak motor Jax. Jax membujuk wanita ini untuk menunjukkan lokasi rumah mucikarinya dan imbalannya Nero akan menempatkannya di tempat yang lebih baik. Singkat cerita, Jax dan Chip langsung menerobos masuk. Mereka rampas ponsel yang berisi video tentang pastor itu dan mucikari ini berakhir di liang kubur. Nero memberitahu Jax tentang rencananya untuk menjual Diosa kepadanya. Jax sudah paham dengan maksud Nero, tapi lagi-lagi Jax menjanjikan semuanya akan kembali normal dan kerjasama mereka bisa berlanjut.
Gemma langsung berpikir negatif ketika Happy dan Red Boy diperintah Jax untuk membawanya ke pondok. It's a mother-son thing. Answer melihat ketegangan dan ketakutan di wajah Gemma saat mereka membawanya. Jax memberikan salinan surat pernyataan itu kepada Tyler untuk diberikan kepada Marks. Jika dia menolak untuk melakukan kesepakatan, Jax mengancam akan memberikan surat itu kepada jaksa. Sementara itu, Bobby dan Tig menggali kuburan si pastor yang berada di lokasi proyek milik Mark agar mereka bisa memotretnya untuk dijadikan bukti ancaman. Merasa hidupnya akan berakhir, Gemma berpamitan kepada cucunya. Disinilah Gemma mengaku telah membunuh Tara yang didengar oleh Abel. Rupanya Nero menawarkan juga Diosa kepada Alvarez. Setelah Wendy menghubunginya, Nero bergegas pergi ke pondok. Jax sendiri heran saat Answer memberitahu Gemma terlihat gelisah dan ketakutan saat akan dibawa ke pondok. Karena ada yang aneh, Bobby memutuskan akan berangkat sendiri ke pondok. Gemma baru sadar dan lega jika masalah ibu dan anak yang dimaksud Jax adalah mereka ini. Sam Crow dan Mayan berangkat bersama untuk menyelesaikan masalah dengan Mark. Bobby tidak menduga sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang dan berhenti di depannya. Akibatnya, dia kehilangan kendali hingga mobilnya terperosok ke dalam jurang. Kelompok tentara bayaran kulit hitam ini langsung membawanya. Sudah menunggu cukup lama, Mark yang dijanjikan akan datang dalam pertemuan tidak pernah muncul. Seorang tahanan dari kelompoknya Tully datang ke selnya Juice. Sementara itu, Nero sampai di pondok dan mendapati Gemma baik-baik saja. Tak lama kemudian, komandan dari tim keamanan Marks yang bernama Moses mengantarkan paket untuk Jax. Di dalam kotak itu berisi emblem milik Bobby dan sebuah iPad yang berisi rekaman saat mereka mencabut salah satu matanya. Jax tidak menduga hal ini bisa terjadi kepada Bobby. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 8. Jax melamun di atas bangunan merasa bersalah dengan apa yang terjadi kepada Bobby. Gemma sendiri membantu rehabilitasi istri dari si pastor itu. Setelah kehilangan matanya, Bobby memilih untuk dibunuh karena klubnya pasti tidak akan menggubris keinginan Mark. Jack merasa bersalah dan meremehkan Mark padahal dia lebih pintar darinya. He's smarter than I am. Dia juga tidak punya titik lemah karena dia tidak punya keluarga. Tyler datang ke markas SOA dan memberitahu bahwa Moses adalah mantan militer dari detasemen pasukan khusus Blackwater. Mark menuntut Jax menyerahkan jasad si pastor dan istrinya. Karena foto dan surat pernyataan yang ditujukan kepadanya membuat Mark murka, alhasil jika tuntutannya tidak dipenuhi, setiap 14 jam mereka akan memotong bagian tubuhnya. Jax minta bantuan Tyler untuk menemukan lokasi penyanderaan Bobby. Alright. Moses menemui Bobby yang dia tahu pernah bertugas untuk infanteri militer cadangan selama 10 tahun. Moses ingin Bobby memberitahunya lokasi Sam Crow mengubur mayat pastor itu. Meskipun tangannya akan jadi sasaran mutilasi selanjutnya, Bobby tidak gentar dan tidak akan membuka mulutnya. The heart will push me your way. Colette memberitahu tim tentang identitas Gib Larry yang mereka bunuh, tapi mayatnya tiba-tiba menghilang. Dengan bantuan Google Earth, dia menemukan lokasi rumah ibunya. Let's take a ride. Singkat cerita, tim sampai di lokasi dan langsung disambut dengan tembakan beruntun. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang dijadikan sandera agar keluarga ini tidak menembak lagi. Put down the gun, Carl. Jax akhirnya tahu bahwa Juri adalah ayah kandung dari Gib Larry yang mereka bunuh. Dia juga yang mengambil mayatnya dan kemungkinan besar membocorkan lokasi senjata kepada Lynn. Jax ingin melakukan pertemuan secepatnya dengan Juri dan wakil SOA Indiana Hills. Answer dan Althea datang ke penjara menemui Juice. Dia minta ditempatkan di sel isolasi dengan perlindungan. Dan imbalannya akan memberitahu identitas pembunuh Tara dan Roosevelt yang sebenarnya, termasuk senjata yang digunakannya. Chris dari kelompok Lynn dan satu nama pelaku lagi akan dia beberkan asal tuntutannya dipenuhi. Have until tomorrow morning. Answer mulai sadar bahwa Juice dimanfaatkan klubnya untuk membunuh Lynn. Dan dia yakin Juice mengetahui betul pembunuh Tara. Tara and Eli? Yeah. Sampai di rumah, Gemma terkejut karena burung-burungnya telah dibunuh dan tulisan ancaman untuk cucu-cucunya. Di lokasi pertemuan, Jax langsung mendesak Juri karena ada seseorang yang memberitahu lokasi senjatanya kepada Lynn. Jax pun sudah tahu bahwa Gib adalah putranya.
Ketua klub SOA Indiana Hills ini tidak bisa mengelak lagi dan mengaku memang dia yang membocorkan lokasi senjata itu kepada Lynn demi balas dendamnya kepada Jax. I wanted you dead, Jackson. Di sini, juri membahas tentang cita-cita dan perubahan yang sebelumnya Jax gaungkan, tapi semua itu sirna karena kematian Tara yang membuat Jax lepas kendali. Karena juri membahas tentang ayah Jax yang disebutnya sengaja bunuh diri karena tidak sanggup lagi mengendalikan klub ini, Jax langsung memukulnya. Hey! Jax menembaknya lebih dulu karena juri menodongkan pistolnya. Wakil Carter Indiana Hill ini marah besar karena ketuanya dibunuh oleh Jax. Setelah melihat tulisan ancaman yang ditujukan kepada anaknya, They had to get in when, demi menyelamatkan Bobby, Jax memutuskan akan memberikan jasad dan surat pernyataan itu, tapi tidak dengan istri dan anak si pastor. Karena syarat yang dipenuhi tidak lengkap, Moses memotong jari tangan Bobby. Chip mengingatkan Jax bahwa masalah ini telah mempengaruhi hubungan Sam Crow dengan Carter-Carter lainnya. Mereka harus siap dengan situasi terburuk dan masalah baru yang akan muncul. Terlihat jelas setelah kematian istrinya, Jax benar-benar lepas kendali dan tidak berpikir secara rasional serta pertimbangan yang matang tentang efek buruknya. Hanya sebatang utbray yang bisa menenangkan pikiran mereka untuk sesaat. Tim kembali mendapatkan paket yang berisi potongan jari tangan Bobby. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9. Jax mengundang Tyler datang ke pondok untuk memberikan ponsel yang berisi video si pastor yang saat ini dipegang oleh anak tirinya. What happened? To one of my guys. Stop saying that. All right, every time you do... Get me the phone. I appreciate that. Got video footage of the pastor's deviant kink habit. Tim langsung mengejarnya ketika anak tiri si pastor itu mencoba kabur. Saat berhasil menangkapnya, dia beralasan sudah frustasi dan berniat menyerahkan dirinya kepada Mark asalkan ibunya dilepaskan. This shit, that's mother. You understand that? Cabin. Montez, lock him down. Chip. Got it. Answer memberitahu Gemma bahwa jaksa wilayah akan menekannya dalam kasus pembunuhan Tara. Karena salah satu pelakunya berasal dari kelompok Lynn bernama Chris yang harus dia identifikasi. Red Boy mengatakan bahwa Jax menyuruhnya datang ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya. Di kantor polisi, Gemma tidak mau kooperatif dengan sheriff yang membutuhkan informasi tentang kasus Tara dengan Juice yang mengaku mengetahui pelakunya. Mereka hampir berkelahi karena Gemma menyebutnya polisi korup yang menerima suap sekaligus berhubungan dengan Chip. Save the righteous cop bullshit for someone dumb enough to... It's okay. I am playing by the corrupt rules of... Alright. Jax akhirnya melakukan pertemuan dengan Max. Hubungan mereka dianggap hancur karena dendam Jax atas kematian istrinya yang tidak bisa dipahami oleh Max. Jax mengaku tidak membunuh, tapi menemukan pastor itu telah dimutilasi oleh teman anehnya. Dia tunjukkan rekaman videonya, tapi Mark tidak puas. Jax harus membawa anak si pastor, ponsel itu, dan jasadnya. Menjelang pertemuan selanjutnya, Jax menyuruh anggotanya untuk menukar tubuh dan kaki pastor itu dengan mayat lainnya, agar tim masih memiliki bukti DNA dan tubuh yang dikubur di dalam properti milik Max. Setelah itu, mereka menjahitnya lagi agar terlihat utuh dari tubuh yang sama. Masalah baru pun muncul karena Carter SOA dari Indiana Hills dan divisi lain tidak menerima tewasnya juri karena Jax menuduhnya sebagai pengkhianat. Untuk meredam amarah mereka, Jax membutuhkan kesaksian Juice bahwa juri memang berkhianat. Sebelum pertukaran dilakukan, Moses terlebih dulu memukuli Bobby. You hold on to that good thought. Oh. These guys find out you don't know how to throw a Good soldier. Sheriff datang menemui Answer untuk memberinya informasi.
jika Chris yang dituduh Gemma jadi salah satu pelaku yang membunuh Tara, namun faktanya dia sedang berada di negara bagian lain dalam kasus pelanggaran kecil, karena itu dia dilepaskan. Tanggal penangkapan Chris oleh kepolisian Vegas bersamaan dengan tewasnya Tara. Tuntutan Jus akan mereka batalkan dan itu artinya Gemma telah memberikan kesaksian palsu. Tapi mereka sepakat merahasiakan ini dulu untuk melihat kemana arahnya. Jax kembali melakukan pertemuan dengan Marks. Untuk pertukaran tawanan ini, mereka sepakat hanya dilakukan Jax dan Mark tanpa senjata. Jax memberikan jasad dan ponselnya sesuai dengan yang dia janjikan. Ketika Marks akan melepaskan Bobby, ternyata dia sudah menyembunyikan pistol di balik bajunya. Let's go! Saat itulah Marks membunuh Bobby tepat di hadapan Jax. This is on you, Jackson. Come get the preacher. Jax memutuskan untuk membalas Mark dengan melaporkan Mark kepada jaksa wilayah dengan bukti cadangan yang mereka miliki. Just want to get you out of here, you know? Jus mendapat kiriman pisau yang dikirimkan Tully untuk membunuh Lynn. Jax lalu memberitahu Gemma dan Nero bahwa Bobby sudah tewas. Mark akan ditangkap dengan bukti surat pernyataan itu dan sisa jasad yang mereka miliki. Meskipun ini tidak menghentikan pembalasan Mark, tapi Jax berjanji akan memikirkan cara lain untuk membuatnya permanen. Chip memberikan surat pernyataan untuk jaksa wilayah itu melalui Althea. Ditambah lokasi jasad pastor yang disembunyikan di dalam properti milik Marks. Dengan menghancurkan geng Cina dan kulit hitam, Chip berjanji keseimbangan di kota Charming akan kembali terwujud. Kesal dengan ungkapan Gemma kepada Althea, Chip membuktikan hubungan mereka bukan main-main, dan setelah itu mereka pun celepon. I don't give a shit. If you have feelings. Polisi akhirnya menemukan sisa jasad pastor itu, sedangkan Jus dikembalikan ke sel isolasi dan tidak bisa membunuh Lynn sesuai dengan rencananya. What is this? Mark akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Jax dan Chip menyaksikannya dari jauh. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 10.